Shalom Bapak dan Ibu, bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran yang kedua. Nah Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di pembelajaran yang pertama kita melihat bahwa WA, WhatsApp itu sangat membantu kita, akan tetapi kita juga melihat bahwa ada keterbatasan yang ada. Terbatas dalam arti WA grup ini terbatas dalam mengomunikasikan emosi, terbatas juga di dalam pemahaman atau keahlian para user di dalam menyampaikan pesannya, dan juga WA Group punya jejak digital. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan dengan yang kedua. Karenanya Bapak dan Ibu, supaya kita bisa melayani dengan hati tenang, hati tentram, Bapak dan Ibu saya titip, mari kita sama-sama punya respon yang bijak. Mari sama-sama kita memilih respon yang bijak. Bapak dan Ibu, kita ini ibaratnya selalu bawa dua ember. Yang satu ember isinya air, yang satunya lagi isinya bensin. Ketika ada satu masalah atau sebuah tantangan, sebuah rame di sebuah konflik, rame percakapan di WA Group, kita bisa melakukan dua hal. Yang satu kita bisa alemin, kita bisa tenangin. Yang kedua kita bisa kompor-komporin. Yang satu kita bisa menenangkan diri, yang kedua kita bisa langsung balas lagi dan kita nyatakan emosi kita, keluarkan emosi kita yang unfortunately negatif. Karenanya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, perlu kita ingat, kita ini punya kemampuan untuk memilih respon yang tepat. Kalau kita sudah paham bahwa WA itu terbatas, ketika ada sesuatu yang kita merasa menyerang diri kita, stop. Jangan langsung balas, tapi kita ingat WA itu terbatas loh. Jangan sampai ternyata maksudnya bukan begitu. Kebayang ya Bapak dan Ibu, jangan buru-buru berprasangka negatif, melainkan be cool, tenang, be positif, punya pikiran positif. Oh, barangkali mungkin beliau pakai banyak tanda seru karena mungkin beliau mengoperasikannya berbeda dari cara saya mengoperasikan. Hanya kebiasaan yang beda kok. Kebayang ya Bapak dan Ibu. Oh, kalau dia pakai huruf besar semua, oh memang dia sukanya begitu. Dan dia nggak punya maksud yang negatif. Bapak dan Ibu, be cool, tenang, be positif. Selalu punya prasangka yang baik. Karena kita paham WA ini terbatas, mari kita tenang, jangan terburu-buru merespon, jangan reaktif, melainkan tentukan respon yang baik. Bapak dan Ibu, saya rasa ini kuncinya. Saya rasa seringkali saya juga jatuh di sini. Seringkali apalagi kalau udah capek kerjaan di kantor, urusan di rumah tangga, ibu-ibu juga banyak ya urusannya, bukan cuman pelayanan doang. Udah sampai ubun-ubun ngebaca, ini apa maksudnya? Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, tenang dulu. Karena ini saya rasa ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa ketika kita diberikan kemampuan untuk memilih respon. Respon apa yang kita mau tampilkan? Apakah kita mau mengumbar emosi atau kita mau tenang? Bapak dan Ibu, poin yang kedua yang sangat penting sekali. Mari kita belajar menahan diri. Mari kita belajar menenangkan diri. Dan mari kita memilih respon yang bijak. Kalau responnya nggak bijak, semua orang pun bisa. Anda paham maksud saya? Kalau kita jadi reaktif, semua orang bisa melakukannya. Tapi Bapak dan Ibu, Anda dan saya dipanggil Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pengurus. Harapannya Bapak dan Ibu, kita bisa melayani dengan lebih baik. Kita bisa merespon dengan lebih baik. Kita bisa lebih berhikmat di dalam menanggapi hal-hal yang terjadi. Caranya bagaimana?
Tenang Bapak dan Ibu, caranya kita lanjutkan di video selanjutnya. Mari praktekkan dulu. Hai, jangan buru-buru merespon, tapi tenangkan diri, pilih respon bijak. Jangan buru-buru nyirem pakai bensin. Kalau bisa siram aja pakai air dulu, tenangin diri kita. Bapak dan Ibu, selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.